sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam Tayyibul mutayyab al-habibul mustafa al-muqarrab wa ala alihi wa sahbihi salatan tuniluna kulla maqsad wa matlab. Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yunfa' wa qalbin la yukhsha wa du'ain la yustajabu lah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di malam yang dipenuhi kebahagiaan. Terlebih khusus kebahagiaan ini secara khusus Allah peruntukkan untuk mempelai laki-laki dan perempuan, begitupun keluarga besar dari mempelai laki-laki dan perempuan. Semoga diawali dengan kebahagiaan ini Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa di dalam waktu yang panjang sampai selamanya dalam keadaan bahagia semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, begitupun hadirat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ceramah pernikahan ini ceramah yang sangat dibenci apabila durasinya ini terlalu lama, hadirin. Terlebih khusus oleh saudara kita akhina Mufid bil Wad'i. Betul? Namanya Mufid bil Wad'i. Betul. Al-kalamu huwa lafdzul murakkabul mufidu bil Wad'i. Insyaallah kalau anak pertamanya perempuan Siti Jurumia namanya. Alhamdulillah kebahagiaan ini bujurna dicangkel karasa nyari cangkel, Masya Allah. Ini ceramah singkat, insya Allah mudah-mudahan padat dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Tadinya saya mau nyuruh Ustadz Ridho itu untuk ceramah, tapi takutnya menggebu-gebu hadirin. Agak panas ini suasananya. Sehingga mudah-mudahan yang sedikit ini mudah-mudahan menjadikan manfaat insya Allah buat bekal bagi kita semuanya, untuk laki-laki ataupun perempuan yang sudah menikah ataupun belum, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin serajit ataupun yang belum rajit. Itu berarti ya, udah dia sepertiga jamaah ini udah rajit semua ini. Udah kesawak lah, bukan main. Tapi Masya Allah, mudah-mudahan semuanya diberikan sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Itu Allah bilang 3, sakinah, mawaddah, warahmah. Gak ada mahabbah. Karena cinta itu lahir dengan hal yang dilahirkan daripada ketenangan. Kalau berbicara cinta, Nabi menikahi Sayyidah Khadijah itu bukan dengan dasar cinta. Pertama, Nabi nikahi Siti Khadijah itu bukan dengan landasan cinta. Tetapi Sayyidah Khadijah adalah perempuan yang paling pintar memberikan kenyamanan untuk suami. Di mana kenyamanan ini diabadikan di dalam pembukaan 2 surat di dalam Al-Quran. Ya ayyuhal muzammil, wahai yang berselimut. Yang jadi pertanyaan, siapa yang menyelimuti Nabi? Sayyidah Khadijah. Ya ayyuhan burdahnya. Ternyata Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Sayyidah Khadijah adalah orang yang menjadikan, Allah bilang dalam Al-Quran apa? Sifatnya perempuan litaskunu ilaiha, bukan lituhabbibu ilaiha. Allah bilang supaya kau jadikan kenyamanan hidupmu untuk kau pulang kepada istrimu. Maaf, kalau ada istri gak menjadi sifat pertama yang Allah inginkan di dalam Al-Quran yang memberikan ketenangan kepada suaminya, hilanglah keperempuannya. Hilang wibawa seorang perempuan, seorang istri apabila kalau ada suami, kalau pulang ke rumah tuh agak berat. Paham ya? Kalau ada suami pulang ke rumah itu rasanya ada hal yang dia tidak sukai, maka hilang. Tapi ketika seorang suami kalau kerja pengennya pulang, kalau dia makan, maaf, restoran manapun gak bakalan bisa mengalahkan enaknya masakan istri. Ketika kopi kafe manapun itu gak bisa ngalahin yang namanya kopi buatan istri. Selalu dirindukan oleh seorang suami, itu istri yang terbaik. Kenapa? Karena dia sudah masuk kategori daripada litas kudu ilaiha, yang memberikan ketenangan, kenyamanan kepada seorang suami. Terus hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikah ini ibadah.
kenapa nikah ini dijadikan ibadah. Makanya sahabat waktu mendengar Nabi jadikan orang berhubungan itu adalah bentuknya pahala. Ya, wa fi bud'i ahadikum shadaqah kata Rasulullah. Ustaz, akhina, orang hubungan itu sedekah. Malam ini kira-kira mau sedekah berapa kali? Hah? Nabi bilang wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Sahabat kebingungan, nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, kok bisa ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu ayakuna lahu shadaqatan? Ya Rasulullah, masa iya ya Rasulullah, saya ini yang melampiaskan hawa nafsunya ini dicatat oleh Allah sebagai pahala ibadah. Hadirin, menikah itu kata Imamul Ghazali dalam Ihya, yang pertama memiliki beberapa faedah. Yang pertama, ghadul basar, adalah menjaga maksiat mata. Makanya hati-hati, jangan sampai sudah menikah tapi matanya ini masih jelalatan. Kadang-kadang ada laki-laki yang kurang bersyukur. Ada satu orang datang kepada seorang ulama besar. Dia bilang, wahai tuan guru, dulu santri ini yang softo bercanda ini mau tampar juga lama-lama. Jadi datang satu orang ini kepada si ulama ini, kata dia, wahai tuan guru, itu dulu saya ngelihat istri saya itu perempuan yang paling cantik. Kita dulu ingat istri kita dulu gimana? Wahai gelis, ya, sacigonewa panggelis nagun. Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, apalagi 1 tahun. Kadang-kadang ngelihat yang lain itu agak pening, hadirin. Ya, itu penyakit mata laki-laki, hadirin. Akhirnya dia bilang apa? Yang bermasalah itu bukan istrimu, yang bermasalah itu matanya kamu. Kalau seandainya Allah jadikan perempuan sedunia ini istri kamu, lalu yang tersisa di muka bumi ini hanya seekor anjing, kau akan katakan anjing itu cantik. Kenapa? Karena yang bermasalah itu mata laki-laki. Sampai dalam kitabnya Imam Syafi'i itu ada orang ngeliat betisnya satu perempuan yang bukan mahram, itu pulang ke istrinya nggak punya kenikmatan di dalam istrinya. Yang kita lihat di pinggir jalan cuma betis doang, lebih dari itu kita kelihatan. Bagaimana kenikmatan ini ada di dalam istri kita kalau mata ini panjang dengan maksiat. Ghadul basar. Pernikahan ini manfaatnya menyelamatkan pandangan daripada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus menikah ini ibadah yang lama dan syaitan ini paling seneng ganggu orang ibadah. Kalau orang sholat durasinya ini akhina mufid cuma 5 menit, 3 menit. Tapi kalau nikah seumur hidup dicatat ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya maaf 2 rakaat kata Nabi, rakaatani minal mutazawwij, 2 rakaat orang yang udah kawin itu mengalahkan 70 kali lipat daripada orang yang muta'azzib, orang yang belum kawin. Apalagi ceramahnya yang belum kawin sama yang udah kawin itu beda kelas, hadirin. Ya, tadi ada orang ceramah tuh omong kosong semua itu. Mayan Pak, kaburomak tan indallah iman yaqul wa la yaf'al. Besar dosanya di sisi Allah orang yang berbicara tapi nggak mengamalkan. Begitu. Nikah ini ibadah itu syaitan itu menginginkan ibadah ini terputus. Ibadah ini bagaimana syaitan ini inilah wainakum. Syaitan janji sama Allah itu nggak bakalan berhenti untuk menyesatkan umat manusia. Berarti kan dalam kurung kita juga jadi manusia, jangan sampai orang yang cuma kalau udah kawin nggak bakalan diganggu sama syaitan. Enggak, justru ketika menikah syaitan akan beraksi di situ. Gak sedikit kok orang zina muhsan di zaman sekarang. Gak sedikit kok perempuan yang berani memiliki cetan dengan laki-laki lain ataupun laki-laki juga memiliki yang bukan mahramnya. Maka dalam itu pernikahan ini umurnya panjang. Jangan sampai pernikahan ini berakhir 1 tahun 2 tahun selesai, jangan. Makanya kendali tolak ini disimpan di laki-laki. Jadi laki-laki yang bijak, ya. Kalau perempuan kan dikit-dikit, ya, cepira, aki boga duit 25.000, apal kieu mah geus we ceraikeun neng aa, kan gitu kan. Orangnya nggak kuatan.
ribut dikit minta cerai, berantem dikit minta cerai. Kita bayangin hadirin, kalau kalimat cerai itu disimpan di perempuan, gak ada orang yang seumur hidup sampai tua. Berhasilnya orang yang sampai sekarang mungkin berduaan sampai tua, sampai punya cicit, punya cucu, itu semuanya disebabkan apa? Sabar. Sabar. Kalau nggak ada sabar, masya Allah, ya, nu ungguk belah dia hungkul, belah dia mau ngarang. Sabar kan. Nikah ini cuma pondasinya satu, sabar. Maka dari itu Nabi menjadikan abghadul halal ilallahi at-talaq. Hal yang paling dibenci oleh Allah dari kalangan yang halal, bukan yang haram. Kalau yang haram dibenci sama Allah ya wajar. Tapi dari semua yang halal ada yang Allah benci. Apa? Orang yang berpisah, orang yang bercerai. Kenapa? Syaitan itu dari dulu paling gak seneng kalau lihat orang itu bersatu, hadirin. Mau dari kalangan manapun, apalagi yang bentuknya ibadah. Ada orang akur, syaitan tuh pengennya bukan bersatu, tapi pengennya pecah. Pengennya mutusin silaturahmi, itu pengennya syaitan. Begitupun dalam pernikahan, syaitan tuh kalau lihat orang nikah gak ridho, hadirin. Benci sama orang yang nikah. Sampai kan kita tadi tahu 2 rakaat orang yang sudah nikah itu lebih afdal 70 rakaat dibandingkan orang yang belum kawin. Bahkan kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, "Lau bagiya min umri." Kalau umur saya ini tersisa asyrata ayyam, 10 hari lagi. Kira-kira kalau kita tahu nih umur 10 poedi bakalan maut, 10 hari lagi bakalan meninggal. Kira-kira apa yang bakalan kita perhatikan? Apa yang kita perhatikan? Kita bakalan perhatiin sholatnya kita. Kita bakalan perhatiin 10 hari ini untuk berpuasa. Ada duit yang ada di lemari disedekahin semua. Kenapa? 10 hari lagi saya mau meninggal. Kata beliau apa? Ma ahbabtu illa an atazawwaj. Saya nggak pernah menyukai yang lain di dalam 10 hari ini, melainkan saya kalau seandainya 10 hari lagi saya meninggal, saya akan jadikan menikah. Kenapa? Karena Nabi bilang, syiraru ahyakum uzabukum, kata Nabi. Orang yang paling jelek, ya, kalau akhina Mufid ini sudah ganteng, sebelumnya kemarin itu masih jelek. Itu kata Nabi, paling jeleknya orang itu yang mampu kawin tapi nggak kawin. Bukan diartikan yang mampu kawin lagi tapi nggak kawin lagi, ngena kapausuk, mulai itu mampu, gitu kan? Wasyiraru amwatukum uzabukum. Paling jeleknya orang dari semua kalangan yang mati, itu yang seumur hidupnya nggak pernah kawin, hadirin. Bayangin, udah hidupnya nggak kawin terus masuk neraka, ngenah lamun masuk surga, papanggih jeung bidadari. Ini dunia nggak kawin, di akhirat masuk neraka, rugi, hadirin. Maka menikah ini ibadah yang diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadikan pernikahan ini untuk memperbanyak keturunan, ya, untuk mendidik anak istri. Sebelum antum punya tanggung jawab di sana untuk mungkin mendidik, mengajar, majelis. Itu semuanya disebelahkan, yang paling utama itu ngajarin istri. Jangan sampai buka kitab pelajaran ini, pelajaran itu dengan majelisnya, tapi istrinya nggak pernah diajarin kitab, nggak pernah diajarin apa masalah-masalah yang berkaitan dengan keperempuan, masalah haid, masalah ini dan lain sebagainya. Maka untuk seseorang ini yang menikah, kata Nabi SAW, ada satu keterangan yang dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Ada yang mengatakan ini hadisnya mauquf. Mauquf ini mentok ke Sayyidina Umar, nggak ada riwayat mengatakan ini kepada Nabi. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan kalau hadis ini marfu, sampai kepada Nabi. Yang pertama, poin yang pertama yang bakalan duduk di dalam surga, hadirin, yang bakalan pasti ahli surga, al-faqir dzu iyalin. Orang yang fakir tapi banyak anak. Masya Allah, bukan banyak istri, busuk. Banyak anak. Fakir, banyak anak. Maaf, kalau ada satu pemerintah ataupun politikus manapun yang menyatakan orang miskin harus dipasektomi, harus di KB seumur hidup, itu namanya goblok, bodoh itu namanya. Nabi yang bilang apa? Orang yang bakalan duduk di dalam surga adalah al-faqir dzu iyalin. Orang miskin tapi anaknya banyak, hadirin. Mungkin kalau kita lihat orang tua yang di kampung-kampung, rumah kecil, reot, bahkan sawah nggak punya, itu juga ngegarap sawah orang, tapi anaknya 12, hadirin. Ini orang begini ini masuk surga. Dibandingkan orang yang bermobil anak cuma 2.
rumah gede, aset di mana-mana, anak cuma satu. Nah ini orang bahlul. Kata Nabi SAW, yang bakalan layak masuk ke dalam surga, al-fakir du iyali, imah can beres, hujan kehujanan, anak riak, masya Allah. Ngerti itu? La ilaha illallah. Al-fakir du iyali, mengepul, rumah nggak megah, tapi anak masya Allah. Anu ti belah di oke 5. Anu ti orang Ciwidey seberapa tuh? Hah? Mengepul geng sebulan nakal. Al-fakir du iyali. Karena Nabi ini bakalan bangga, hadirin. Nabi itu bakalan seneng sama orang yang banyak anak. Banyak anak. Kan dalam hadis Nabi bilang, tazawwaju, tazawwaju wa taqturu. Kata Nabi, nikah. Ya, wa taqturu, dan perbanyak anak, kata Nabi Muhammad. Yang dikit punya anak 11, 12. Jadi sekali narek bangun imah teh ngeunah. Rek ngecor teh tekari ditah batur. Baru dah ngecor. Wa taqturu fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Nabi itu bakalan bangga sama orang tua yang punya anaknya ini banyak, hadirin. Dibandingkan kamu umat Nabi, betul, punya anak berapa? 1 ya Rasulullah. Nabi kurang seneng sama yang begini. Tapi kalau ditanya, kamu umat saya? Iya. Punya anak berapa? 12 ya Rasulullah. Kamu 15. Nabi senyum dan senang, hadirin. Makanya sahabat Nabi itu kalau kalian belajar kitab Ta'rifus Sabiqin, anak-anaknya Nabi itu semuanya, sahabat Nabi itu anak-anaknya pasti di atas 17 itu anak yang sedikit, hadirin. Sayyidina Anas bin Malik punya anak 120, hadirin. Mang udah naupat tapi ngarengha pakai hese 120, hadirin. Bahkan dalam riwayat Sayyidina Anas bin Malik itu beliau sebelum meninggal sudah keduluan meninggal 70 cucu terlebih dahulu. Bayangin, cucunya 70 sudah meninggal, baru beliau meninggal seorang kakek. Panjang umur, berkah umur, masya Allah. Makanya nikmat, kata para ulama tuh, nikmat hidup di dunia ini 3, hadirin. Banyak duit, istri solehah, anak soleh-soleh dan solehah. Itu bahagianya bukan main, hadirin. Dibandingkan banyak duit tapi istri ngebangkang, apa enaknya? Ya. Wahakadha. Itu kata Nabi, al-fakir du iyali, banyakin anak. Jangan sampai sedikit. Akhirnya mufid. Ya. Soal, Mang Epul setuju loba incu? Setuju. Hah? Oh, sanggup jualan sanggup di dia mah kalem. Tahu sih, kabuli Mang Epul. Siap melayani perut semua cucu dan cicit. Al-fakir tuh iya. Jangan pernah berpikir, hadirin, kalau banyak anak itu miskin, jangan. Karena Allah menegur nih sifat pemikiran yang demikian itu pemikirannya orang-orang jahiliyah. Makanya Allah bilang hampir 2 kali di dalam Al-Quran akan yang berkaitan dengan khasyata imlaq. Orang yang khawatir kalau berpikiran banyak anak ya berarti miskin. Kenapa? Karena pengeluaran lebih besar. Kata Allah apa? Masalah anak ini, kata Allah, nahnu narzuquka. Aku yang akan merizkikan kepada kamu. Bukan kamu yang memberikan rezeki kepada anakmu, tapi Allah yang memberikan kepada anakmu. Kita punya anak ini, saya punya anak. Itu bukan rezekinya saya yang dimakan oleh anak saya, tapi rezekinya Allah yang melalui kepada saya, hadirin. Dulu tuh gak pernah kepikiran buat beli susu, dulu gak ada kemampuan untuk beli pempes, tapi ketika anak lahir, alhamdulillah gak pernah sehari anak gak kebeliin pempes. Gak pernah kalau anak sakit tuh gak ada duit untuk berobat. Kenapa? Allah yang memberikan rezeki, hadirin. Nah ini pemikiran-pemikiran yang demikian, itu biasanya pemikiran orang-orang jahiliyah yang menganggap kalau banyak anak itu adalah apa? Memakan daripada haknya dia, rezekinya dia. Terus yang kedua, kata Sayyidina Umar, yang bakalan masuk ke dalam surga adalah wa imra'atun ar-radiyan hazaujaha, perempuan yang dapat ridho suaminya, hadirin. Ini agak sulit. Perempuan yang meninggal terus suaminya ini ridho. Ada satu orang punya istri cerewet, punya istri agak nyiksa, pokoknya mah tapi karas sekuen. Contoh, ugun maut, mengaku ngapal aja ugun kajijak ke pemajikan anak, gitu kan? Akhirnya waktu orang-orang takziah sama istrinya, waktu istrinya meninggal, ya ada orang bilang, semoga kamu diberikan kesabaran. Yang tahu ceritanya ugun tuh beda.
memberikan takziahnya. Alhamdulillah, selamat mas bro, kau merdeka sekarang. Senang. Ya, kenapa? Karena ada perempuan yang meninggal nggak dapat ridho suaminya. Bahkan kata Nabi dalam riwayat lain, itu perempuan yang paling bodoh, itu perempuan yang masih punya suami terus nggak masuk surga kalau mati. Itu nggak beruntung, hadirin. Kok bisa? Kamu punya suami terus kamu nggak masuk surga? Bahkan kata Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, perempuan itu masuk surga cuma 4 langkah, hadirin. Kalau kita laki-laki itu berapa ribu langkah. Kalau perempuan pengen masuk surga, maaf cuma 4 langkah aja. Cuma 4 langkah masuk surga. Tapi maaf, kata beliau dalam kitab Ajalatus Sibak tadi, beliau bilang apa? Perempuan ini masuk surga cuma 4 langkah, tapi repotnya, susahnya bukan main, hadirin. Bahkan Nabi nyatakan, wa ra'aitu aktsara ahlaha an-nisa. Aku dapatin orang yang berada di dalam neraka itu paling banyak perempuan. Paling banyak itu perempuan. Tapi tadi kata beliau, perempuan ini masuk ke dalam surga hanya 4 langkah. Yang pertama Nabi bilang, idza sholatil mar'atu khamsaha. Perempuan ini yang penting sholat 5 waktu, nggak boleh ditinggalin. Ajarin sama istri. Yang penting sholat 5 waktu nggak ditinggalin. Terserah duha witirnya. Yang kedua apa? Wa shamat syahraha. Puasa. Ini cuma 2 yang berkaitan dengan ibadah. Puasanya jangan ditinggalin. Terus yang kedua, sholatnya nggak usah ditinggalin, jangan sampai ditinggalin. Nggak perlu banyak yang namanya sunnah dan rawatib dan lain sebagainya. Sisanya apa? Terus zakatnya gimana? Zakatnya suami yang bayarin. Hajinya gimana? Suami, kewajiban suami untuk membayarkan. Bahkan dia nggak wajib haji ketika dia punya kemampuan, tapi nggak dapat izin dari suami. Nggak wajib haji. Perempuan ibadahnya cuma 2, hadirin. Yang pertama sholat, yang kedua puasa. Enak banget. Kalau kita pikir-pikir, enak banget. Makanya kalau perempuan suka ngomong, enak banget jadi laki-laki. Kamu nggak tahu rasanya jadi perempuan. PA itu yang begitu namanya, blow on, belenggu. Perempuan ibadah cuma 2, laki-laki hadirin nyari duit. Masya Allah, perang sama duit yang subhat, perang sama duit yang haram, belum lagi ribut sama kerjaan, berantem sama ini, berantem sama itu, ribut dengan dunianya. Perempuan enak hadirin. Ya, cuma 2 ibadah. Yang ketiga apa? Wahafidhat farjaha. Perempuan cuma menjaga muruah dalam tubuhnya. Udah cukup. Yang 2 ibadah, 1 muruah. Yang ketiga ini menjaga muruah. Jangan sampai berpakaian yang terbuka. Jangan sampai pakaian yang tertutup tapi menonjol. Jangan. Itu aurat tetap. Jaga kemaluannya. Yang keempat apa yang terakhir? Wa ata'at zaujaha. Taat sama suami. Kuncinya di yang keempat, hadirin. Apa kata Nabi Muhammad? Fadkhulil jannata rabbiha. Masuk surga manapun yang Allah miliki, dari pintu manapun yang dia mau. Bayangkan, perempuan cuma sholat, puasa, jaga kemaluan, jaga auratnya, terus taat sama suaminya, masuk surga sudah. Lebih gampang dan lebih mudah dibandingkan kaum laki-laki. Kalau perempuan dapat ridho dari suaminya, ini perempuan yang beruntung, hadirin. Perempuan yang dapat kasih sayang dari suaminya dan suaminya meninggalkan dia dalam keadaan ridho terhadapnya, surga balasannya. Tapi maaf, kebalikannya, kalau ada perempuan yang nggak dapat ridho seorang suami, jangankan masuk surga, nyium bau surga pun nggak bakalan layak, hadirin. Sampai ada perempuan datang sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini kalau punya salah sama suami itu gimana sih yang harus saya lakukan? Itu Nabi ngajarin gimana, hadirin. Kalau perempuan punya salah sama suaminya, ataupun suaminya merengut, nggak senang sama istrinya, itu kata Nabi Muhammad, perempuan yang ahli surga, kata Rasulullah, sebelum dia tidur, dia akan simpan telapak tangannya di atas telapak tangan suaminya, dipegang. Dia katakan apa? Wallahi la aghmidu aini. Demi Allah, mataku ini tidak akan pernah aku pejamkan, alias untuk istirahat dan tidur, hatta tardu anni, sampai kau ridho sama aku. Bayangin, ada nggak bini yang begitu? Neng mah moal tiasa kulem, moal tiasa bobo, lamun can ridho kan neng. Begitu? Ditalapung aya mah, diusir aya mah. Kan gitu. Si ada kasus surga lagi mending seti kan belek begitu lagi. 4 langkah, saya cuma bilang berapa kata Nabi? 4 langkah masuk surga, masa iya repot? Selagi suaminya ini an la tunazi'ahu fi umurin al-ilahiyah, ya sudah.
Selagi suaminya ini bukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat, kenapa harus tidak ditaatin hadirin? Bukan berarti punya suami yang hafal Quran dulu, bisa baca Quran dulu baru taat. Terus kalau dianya pintar, suaminya bodoh, bukan orang yang pintar agama, sehingga dia seenaknya berbicara. Jangan. Itu suamimu, ridhomu loh. Allah itu nyimpan ridhonya di telapak kaki seorang suami. Itu perempuan, Nabi bilang, ya Rasulullah, memangnya haknya kami perempuan kepada suami ini besar. Ini saya lagi nggak nyeramahin yang lain, saya lagi ngobrol sama akhina mungkin. Ini perempuan, apalagi istrinya ini alumni pesantren, masya Allah, la ilaha illallah, jadi murajaah bareng, ya, itu beruntung, ya bakat, ya, wahakata. Itu ada perempuan datang sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya harus bagaimana untuk menunaikan kewajiban saya sama suami saya. Itu Nabi gambarin begini hadirin, mungkin terlalu ekstrim. Kata Rasulullah apa? Kalau kau punya suami pulang dalam keadaan dari ujung rambut sampai ujung kaki berlumuran darah dengan nanah, itu kata Rasulullah, bahasanya begitu, falah hisabhu, sampai-sampai untuk membersihkan darah dan nanah ini dengan dijilatin hadirin, bayangin, bukan pakai lap, bukan pakai apa, tapi dijilatin sama istrinya. Kata Nabi, sedikit pun dia belum bisa berbakti kepada suaminya. Ya, bagaimana cuma bersihin baju, nyetrika baju, nyuciin baju, nyiapin baju, itu belum seberapa hadirin untuk menunaikan haknya. Maka dari itu, laki-laki juga jangan sampai jadi diktator. Maaf, antum yang tahu hukum, jangan jadi orang yang diktator itu mengecap istri ketika salah, itu semuanya dengan kalimat laknat, PA itu namanya. Neraka kamu, melotot gitu sama suami, gak ridho saya sama kamu. Jangan begitu, ya, jangan terlalu keras. Dikit-dikit neraka, dikit-dikit laknat, dikit-dikit jahanam sama istri. Aku ini suami kamu, saya gak ridho sama kamu. Hati-hati kalau ngomong, jangan jadi orang yang menekan. Tetap perempuan ini walaupun jadi orang paling pintar dan berilmu sedunia, tetap otaknya pendek hadirin. PA aja tetap sama, susah diatur. Kalau antum nggak sabar, selamat menikmati sengsaranya hidup, masya Allah. Capeknya hidup itu baru terasa, betul tak? Ini lelaki baheula maupun karasa tak? Ringsak irah karasa, pas geus kawin apa sencan kawin? Geus kawin, kurang tarik gitu. Karasa, oh kan capek bukan main. Jelema neneangan duit, emang duit keur urang keur pamajikan? Mata mengke, akhirnya mungkin tong siun puji-puji. Jangan siun, tong siun, jangan takut. Ente yang kerja, ente yang nyari duit, rumah ente yang bangunin, apa-apa ente yang bayarin, kuotanya dia yang bayarin, terus ente harus takut sama istri, kan saya. Paham ya? Udah dibayarin, udah dirumahin, motor dibeliin, handphone dibeliin, apa-apa dibeliin, sekalinya dimarahin takut, kan nggak masuk akal. Dimana-mana juga yang memberi, yang diberi itu takut sama yang memberi. Bawahan itu takut sama bos, kayak Pak Usuf ini masya Allah, bawahan kalau di rumah. Ulah langsung. Kadang-kadang menggema di luar orang-orang itu, tapi kalau sudah masuk ke rumah, ya kemangga, terus hawios, nenanaon. Kan ente, anak aja begitu. Ya oh iya, terus hawios. Kira tuh aja senang, oh masya Allah tambahan. Begitu. Nah ini perempuan hebat, ya. Makanya Sayyidina Umar tuh bilang, An-nisa hablu syayatin, perempuan itu talinya setan. Wa a'udzu bika minasyayatin. Sayyidina Umar aja nggak bilang, dan aku berlindung kepada syaitan, bukan kepada perempuan. Setelah Sayyidina Umar nggak berani berlindung daripada perempuan, tapi dia tetap berlindung kepada seorang syaitan ataupun syaitan. Wahakata. Ini saya ngobrol santai, bukan ceramah. Terus pengalaman aja ataupun menceritakan curhatan-curhatan bapak-bapak di komplek belakang ini, ya, bapak-bapak ringsek ini, KPR, bapak-bapak ribu, masya Allah. Hadirin, terus jadi suami itu jangan semua apa-apa itu istri, jangan. Maaf, jangan. Kalau orang tuh bilang jangan suami kayak orang Betawi. Tahu nggak orang Betawi? Orang Jakarta itu, orang Betawi itu kalau dikit-dikit duit nggak banyak, kaya enggak, tapi keadaannya itu kayak raja. Cuma minum aja harus suruh ngambil sama istri. Jangan.
Nabi itu kan dalam riwayat kana yarqauna alahu binafsi wa yunadzifu ma bil bait binafsi. Nabi itu kadang-kadang bersihin rumah sendiri, hadirin. Ngambil air sendiri. Makanya Nabi itu nggak pernah maksa istrinya, "Neng, kalau pulang itu siapin dulu air di tengah rumah, makanan harus sudah siap." Nabi nggak begitu orangnya. Nabi nggak pernah nyuruh istrinya buatin makanan, ambilin minum. Nabi sendiri yang ngambil depan istrinya, hadirin. Supaya apa? Supaya istrinya ngelihat dan gak enak, besoknya nggak perlu disuruh sama Nabi. Nabi itu nggak pernah nyuruh. Jangankan sama istrinya, sekelas Sayyidina Anas bin Malik, pembantunya, bukan istrinya, pembantunya, kata Sayyidina Anas, saya nggak pernah dengar Nabi pernah mengatakan, kenapa kau nggak kerjakan, kenapa kau terlambat, kenapa ini belum kau lakukan, kenapa dan kenapa, itu tidak pernah terucap dari mulut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Istrinya 11 akur video gitu dar gitu bang udah naik dengan cicilan bit nu anyar. La ilaha aman, la ilaha illallah. Begitu itu nikah tuh begitu ya, dan ridhonya Allah besar bagi orang yang menikah ya. Maka dari itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, jadi dalam nikah ini bukan karena lijamaliha ya. Kalau tadi tunkahul mar'ah li arba'in, kata Nabi, nikahin perempuan karena 4, nggak perlu dijadikan PR. Orang dianya aja nggak tahu panjang umur apa enggak. Tunkahul mar'ah li arba', kata Nabi, nikahin perempuan itu karena 4, li jamaliha, cantik. Puji itu cantik apa enggak? Gelis, sekarang mau epul ditiungan gitu. Li jamaliha, hadirin. Cantik itu ya normal laki-laki, nggak mungkin ada orang gara-gara karena ini perempuannya pinter ya, nggak mungkin dia ini cuma ngelihat, oh si Neng Puji ini nih baru pulang dari Darul Habib, nggak itu doang yang dilihat, ada sisi yang agak beda. Masya Allah, ini nunggunya lama, 2 tahun ada nunggu ya, 1 tahun setengah, Masya Allah, 1 tahun setengah. Pasti yang dilihat di Jamaliha ini penting. Karena apa? Ya siapa yang nggak muak, hadirin, setiap hari ke dapur ketemu setan, mau kamar mandi ketemu genderuwo. Ya, coba kalau punya istri, maaf, secantik-cantiknya istri, kalau rudet nggak cantik lagi, betul nggak? Kalau udah perempuan rudet, nggak mau senyum, nggak mau ini, mana Wandi? Nggak ada. Masya Allah. Ini kalau perempuan secantik apapun, kalau udah rudet, hadirin, itu nggak cantik. Makanya kata Nabi itu li jamaliha. Madin ini super dengkek, hadirin. Dengkek. Hah? Dong keluar gitu. Li jamaliha. Cantik itu penting. Ya. Cantik itu penting. Makanya Nabi itu pernah ngejodohkan Julaibib. Julaibib ini sahabat yang mungkin dari wajah ini nggak terlalu ganteng, hadirin. Sika mengakung lah. Ini Julaibib ini dibawa sama Nabi ya. Datang Rasulullah bawa Julaibib ke rumah perempuan. Akhirnya kata Nabi, aku ini datang ke sini untuk menikah. Akhirnya yang mereka pikir yang mau nikah ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata ya Rasulullah, alangkah senangnya kami, alangkah bahagianya kami apabila anak kami akan kau jadikan sebagai istri. Ini kebanggaan buat kami, kemuliaan. Kata Rasulullah, bukan aku yang mau nikah tapi Julaibib. Hah? Oh, lamun eta mah kayak orang badamikeun heula ya. Nabi yang minta dibadamikeun, hadirin. Ini Yaspa ini yang selalu nyupirin anak. Itu tahu kalau ngejodohin orang pasti keluarganya nyangkanya sama anak, hadirin. Ya, wah kata li jamaliha. Cantik itu penting. Enggak boleh seenaknya melihat perempuan, karena dia hafal Quran, beungeutna hidung arang gawe. Ya enggak bisa. Li jamaliha itu penting, untuk menikmatinya ada. Terus wali hasabiha, enggak boleh punya perempuan, menikahi perempuan yang dari sisi kemuliaannya ini orang rendahan. Maaf, bukan rendahan di sini saya menghina, bukan. Tapi pentingnya di dalam menikah ini kafaah. Kafaah ini sama rata. Kalau anak tukang kuli bangunan itu jangan sampai nikah sama anak menteri, hadirin. Kenapa? Diinjek. Itu pentingnya kafaah. Makanya dalam masalah habaib dan syarifah ini nggak perlu ribet. Ini masalah kafaah dalam nasab, dan ini ditekankan. Cuma yang paling ringan di dalam madhab Syafi'i, sisanya 3 madhab agak ekstrim. Di dalam sama rata, kecuali seorang santri. Kalau orang santri, orang yang berilmu itu nggak ada kafaahnya.
Ada santri bukan siapa-siapa, bukan orang kaya, tapi istrinya dokter. Ada istrinya, yang penting jangan polwan deh, agak ribet. Terus ada yang istrinya mungkin orang yang memiliki dunianya luas, orang kaya. Gak ada kafaah bagi santri, bagi yang berilmu, tapi bukan yang pondok setahun 2 tahun, yang benar-benar mutamakin bil ilm, orang yang benar-benar menguasai ilmu, belajarnya tuntas. Mau nikahin anak siapapun kau ambil, hadirin. Kenapa? Karena kamu tidak ada yang memiliki kesetaraan di sisi Allah melebihi orang yang memiliki ilmu. Allah mengangkat orang-orang yang memiliki ilmu. Wali jamaliha, wali hasabiha, wali syarafiha, kemuliaannya. Jangan sampai nikahin anak perempuannya ataupun laki-lakinya dari anak yang gak jelas. Paham ya? Misalnya nih perempuan gak tahu ya bapaknya yang mana. Paham ya? Anak di luar nikah, hati-hati, lebih baik dihindarin walaupun dia punya cantik. Saya pernah masuk ke daerah satu kampung, di mana kampung ini sama si Uwa Habib Bakar, sampai dia langsung tercengang, gila Wak, anjing, saya tahu kan gitu cantik semua ini Wak. Ternyata apa? Ente tahu, di kampung ini kebanyakan perempuannya TKW. Paham ya? Orangnya Arab-Arab, kayak Syarifah, matanya tajam-tajam. Ya, sukuna rorombeheun. Pakai dulan. La ilaha illallah. Ya, orangnya kayak orang Arab semua. Akhirnya kebetulan saya ada dakwah di situ. Saya nanya-nanya, ternyata di daerah sini ini perempuan-perempuannya ini kebanyakan oleh-oleh dari Saudi nih. Paham ya? Nah, ini perempuan yang begini hati-hati, jangan sampai dinikahin. Karena yang kita harus perhatikan ya, kawan, kita ini mau nyimpen benih. Jangan sampai di tanah yang beracun. Paham ya? Karena 70% terbentuk anak itu dari seorang ibu, bukan seorang laki-laki. Ibunya yang baik, ibunya yang Masya Allah, yang menjaga muruahnya, itu adalah perempuan yang akan melahirkan anak-anak yang soleh, hadirin. Anak-anak yang soleha, yang wajahnya ditutup, tubuhnya nggak kelihatan, Quran nggak pernah ditinggalin, rotibnya dibaca, sholatnya nggak pernah ditinggalin, walaupun bapaknya maling, hadirin. Walaupun bapaknya orang brengsek, itu masih ada kemungkinan si anak ini jadi anak yang soleh, hadirin. Bahkan penemuan sekarang sampai mengatakan anak itu terbentuk karakternya 85%. Berapa tahun ke belakang itu masih 70%. Kalau sekarang sampai di penemuan 85%. Dan menunjukkan apa? Perempuan di zaman sekarang yang solehah sedikit, hadirin. Yang solehah sedikit, yang solehot banyak. Yang solehot banyak. Maaf, sekarang nggak jadi jaminan orang berkerudung itu masih perawan. Maaf hadirin, itu di sekolahan Islam di Bandung, itu sekolahan Islam di Bandung, mampet saluran airnya. Ternyata waktu dikumpulkan hampir 3 plastik besar, itu alat kontroversi yang kontraksi namanya, buat untuk ya bahasanya kondom lah begitu. Di kuliahnya orang muslimin itu ya, di universitas orang Islam, gimana yang di Kristennya, bagaimana di universitas yang umum ya. Ini tempat-tempat yang ada agamanya saja udah begitu. Ini perzinahan di mana-mana. Bahkan ini hal remeh, hadirin. Orang zina zaman sekarang diomongin sama tetangga sebulan juga beres. Tapi lamun aing gawe ini ripuh, Masya Allah 2 tahun kan beres. Ada ustadz yang tinggi karirnya, gara-gara dia kawin lagi jatuh langsung, bahkan sampai sekarang nggak diundang orang. Padahal ngelakuin yang halal. Tapi kalau yang haram, dipandang sama orang serendah mungkin. Wali hasabiha. Dan yang paling terakhir kata Nabi, yang paling penting walidiniha. Ya, walidiniha, agamanya, hadirin. Kenapa kok agama, hadirin? Agama ini yang paling terpenting. Ya. Sampai karena kalau istri ini bukan orang terpelajar, lalu dia mau mendidik anaknya ini pakai apa, hadirin? Saya itu pernah nanya sama Habib Umar. Waktu mau pulang, saya ngasih pertanyaan ke Habib Umar. Saya nanya sama Habib Umar, ya Habib, ayu imra'atin alladzi la'iqah bitazwiji minni. Habib, ya Habib, perempuan yang harus saya perhatikan ini perempuan yang gimana ya Habib? Kata Habib Umar, dinan wa nasaban, kata beliau. Yang diperhatikan ini jangan agamanya doang, maaf. Ada perempuan yang solehah tapi bapaknya geblek. Paham ya? Ada yang anaknya rajin ke masjid tapi bapaknya nggak pernah ke masjid. Ada yang anaknya perempuan yang pesantren, bapaknya maaf masih minum khamr, hadirin.
Habib Umar menegaskan sama saya, cari seorang perempuan yang agamanya bagus dan keluarganya juga beragama, agamis. Paham ya? Itu bagus untuk dipilih. Makanya Nabi ngajarin, takhayyaru linutafaikum. Pilih-pilih hadirin kalau mau nyimpan benih itu jangan sembarangan. Ketemu perempuan dioyok, colken tadinya. Nemu perempuan di jalur, kawin. Papanggih di mana jeung majikan? Ah, itu manggih we tina sisi rel di cokot teh ka imah kawin we. Akhirnya apa? Nggak tahu masa lalunya gimana dan kita menyimpan benih di situ. Gimana mau jadi anak yang solehah? Gimana mau jadi yang soleh dan solehah? Maka dari itu, ayo sama-sama ya, yang belum nikah ataupun yang mau kawin lagi, pilih-pilih yang benar. Mas Reja senyumnya agak dikecilin, jangan terlalu lebar. Rabbana yuhaqqiq, mudah-mudahan dikabul. Amin. La ilaha illallah. Bercanda mas, jangan dianggap serius. Mudah-mudahan nggak terjadi. La ilaha illallah. Maka dari itu ya kawan, nikah ini ibadah, nikah ini jadi pahala. Menikah itu hablun minallah wa hablun minan nas. Jangan sampai maaf ada laki-laki yang tipenya ini kalau ketemu teman baik, tapi kalau ketemu istri lewih-lewih ti serigala gitu kan. Ugun di luar senyum, tapi kayak mana berarti wow. Jangan begitu. Justru harus kebalikannya. Lebih baik di luar menyeramkan, di dalam rumah lucu. Nabi itu hadirin kalau masuk ke rumah lebih-lebih dari anak kecil, petak umpet lah, ya, kejar-kejaran sama Al Hasan wal Husain. Bahkan saya baca manakibnya Habib Ali Al-Habsyi Shahibul Maulid Simtudurat, itu Habib Ali sampai dibilang di dalam manakibnya, idza dakhalal bait faka'anna ma'ala sibyanina. Habib Ali ini kalau sudah masuk ke dalam rumah itu lebih-lebih dari anak kecil hadirin. Walaupun di luar wibawa, tapi kalau sudah masuk ke dalam rumahnya ketemu istri, ketemu anaknya, itu lebih dari badut hadirin. Lucu, ngabodor, petak umpet, ini kan beda hadirin. Kalau ketemu istri cemberut, serem, ngekang, beri tuang naon, ayana naon. Itu salah kawin, berarti si rumah gitu. Ya, sama istri itu lembut. Ada laki-laki yang tipenya di depan istri jaga wibawa, ini kan lucu hadirin. Orang masuk kamar mandi aja pintu nggak ditutup, pakai jaga wibawa, ya. Nah ini nggak bagus. Laki-laki yang tipe di luarnya kucing, di dalam serigala, itu nggak bagus. Terus kadang-kadang saya mau ngasih tahu sama Akhina mungkin, kadang-kadang pamajikan deh, pika keheuleuh, buat kita nggak nyaman, buat kita marah. Dan maaf, kita dibuat marah sama orang itu kadang-kadang marahnya itu agak lambat hadirin. Tapi kalau dibuat marahnya sama istri langsung cepat hadirin. Ya, di mana harga dirinya saya? Ingat, la tadribil wajha. Jangan sampai mukul. Ya, kesel dikit sama istri, cepret, jengkel, cekek, gantung. Kudu ingat, itu hal lain main awakna. Nunggul ke majikan, bayangkan gitu. Wah, mau kawakan, wadah gitu. Celayak langsung. Lihat waktu di wajah, ingat semuanya. Jangan sampai main nampar. Memang Al-Quran bilang wadribuhunna, pukul istri-istri kamu ketika istrimu ini nusyuz, ketika dia keluar rumah tanpa izin, ketika dia membangkang dengan perkataannya, berikan pukulan. Tapi pukulan ini bukan menyakiti, tapi pendidikan hadirin. Ya, seperti digebuk pahanya, digebuk daerah lengannya, hanya digebuk peringatan, menunjukkan kalau kita sedang marah. Ya, bukan berarti pukulan yang mengarahkan kepada wajahnya yang sampai mimisan. Jangan. Saya ini punya anak perempuan, jadi ini yang punya anak perempuan. Kalau kita mau KDRT keras sama istri, bayangin kalau kita punya anak perempuan, punya suami yang sama kayak kita. Bayangin, dan hukum karma itu ada. Yang pernah nabuk bininya, jangan salahin kalau nanti anaknya juga ditabuk orang. Dan kita nggak bakalan itu. Kita korbanin harta kita, perjuangan kita, gimana caranya jangan sampai ada susu yang telat buat anak kita.
tapi pas besar dikasihkan kepada seorang laki-laki yang tangannya dikit-dikit mukul. Dan maaf, bijaksana dalam keluarga nggak diukur dengan ilmu, ingat. Bukan berarti orang tinggi ilmunya bijaksana dalam keluarganya, maaf, nggak diukur begitu. Saya punya kabar hadirin, ada orang imamahan dari Hadramut, itu istrinya pulang ke rumah orang tuanya dalam keadaan tubuhnya di sini yang sudah memar-memar dan wajahnya berdarah, dan dia kabur lewat jendela. Setelah disiksa, setelah melahirkan 2 bulan, hadirin, perutnya masih basah, masih dalam keadaan nifas, disiksa, dipukul sama suaminya sampai berdarah. Padahal ini orang beragama, penceramah, hadirin. Maka dari itu bijaksana dalam nikah itu nggak diukur dengan ilmu. Yang penting dia jaga sholat, dia bisa amanat, udah cukup, hadirin. Makanya nggak usah ribet kalau nyari mantu tuh, nggak usah ribet. Yang penting dia bisa nyayangin, bisa lembut sama anak itu, udah cukup. Orang berilmu juga belum tentu jadi jaminan ketika dia memiliki kelembutan. Ya, maka dari itu, ayo, idza ja'akum man tardawna dinahu. Ini yang anak punya anak perempuan nih, Ugun kan 2 kali dihajar, Madin sekedar dihajar. Santri lo Madin kalau. Idza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau datang satu orang yang agamanya bagus, hadirin, jangan ditolak. Nabi bilang apa? Kalau ditolak, ingat yang datang yang bakalan berjodoh nih sama perempuan itu lebih jelek daripada orang yang datang. Lebih jelek daripada orang yang datang. Al-Imam Sa'id bin Musayyib, ulama besar pertama di Madinah. Namanya siapa? Al-Imam Sa'id bin Musayyib. Al-Imam Sa'id bin Musayyib, ulama pertama di kota Madinah. Kalau di kota Mekah ada Atha bin Abi Rabbah. Sa'id bin Musayyib ini ulama paling kaliber nomor 1 di Madinah. Tabi'in pertama. Sampai beliau ini belajar ke 70 sahabat gurunya, sahabat Nabi. Ini Sa'id bin Musayyib nih, saya mau ngasih tahu cerita ini. Dan saya dengar cerita ini dari Abuya. Cara menentukan menantu yang bagus. Akhirnya apa, hadirin? Itu sampai dibilang Sa'id bin Musayyib ini punya anak perempuan. Punya anak perempuan yang cantiknya ini sampai kedengar ke ruangan kerajaan. Sampai raja ini dengar, dan anaknya raja yang bernama Ja'far bin Abdul Malik ataupun Hisham bin Abdul Malik, ya, tapi nama adalah katakan Ja'far. Ini menginginkan kepada anaknya Sa'id bin Musayyib. Ente tahu apa? Ini raja dari Syam datang ke rumahnya Imam Sa'id bin Musayyib untuk melamar putrinya. Ente tahu apa? Ditolak, hadirin. Ditolak. Padahal seorang raja untuk putranya. Tadi dia numpung jadi mantunya Jokowi. Hah? Gak ada yang tahu. Ini raja muslim. Ya, Abdul Malik punya anak namanya Hisham. Dalam riwayat Ja'far. Melamar kepada anaknya Sa'id bin Musayyib, ditolak oleh Imam Sa'id bin Musayyib. Akhirnya ini tahu apa? Gak lama kemudian ada orang musafir. Orang musafir, kucal bajunya hiji-hijina paling boga 2 baju, awaknya teganteng-ganteng teuing beungeutna biasa wae. Tapi apa, hadirin? Pas dia datang, musafir ini duduk bertamu kepada Imam Sa'id bin Musayyib, dan Imam Sa'id bin Musayyib nanya dengan keadaan ilmunya dia. Ternyata dia bisa baca kitab. Ternyata dia bisa baca Al-Quran. Dilihatin hari-harinya, sholatnya rapi, wudunya bagus, sholatnya ini tertib, kelihatan bagus, hadirin, ibadahnya bagus. Kata Sa'id bin Musayyib itu tahu apa? Setelah menolak anaknya raja, kata dia apa? Kau mau nggak menikah dengan putriku? Hadirin, gempar satu kota Madinah. Anak seorang ulama besar dinikahkan dengan orang yang biasa aja, bahkan nggak ketahuan ini keluarganya dari mana. Tapi dia orang musafir. Akhirnya apa? Ditanya Imam Sa'id bin Musayyib, kenapa kau mengawinkan putrimu dengan orang yang belum jelas? Ya, belum jelas dalam nggak tahu ini orang mana, nggak tahu siapa. Dibandingkan kenapa kau harus menolak seorang anak raja Hisham bin Abdul Malik? Akhirnya dia tahu apa? Dia bilang, aku lebih ridho putriku ini jadi ratu kalau di akhirat dibandingkan jadi ratu di dunia. Tong ribet, ribet. Yang datang pakai beat ditolak. Gara-gara nawan itu kengenana yang datang pakai nmax, hadirin. Itu kan? Kadang-kadang orang zaman sekarang standar untuk menerima ini bukan masalah sholat, bukan ibadah. Yang penting punya brio tuh udah cukup, hadirin. Sholatnya kumaha engke, ibadahnya gimana nanti, ilmunya masa bodoh nggak taunya baru cicilan 2 bulan, bulan ketiga ditarik sama bank, mampus tuh kan begitu. Ya, sampai saya di satu daerah waktu saya dakwah, mereka bilang, Bib,
di kampung ini gadis-gadisnya itu nggak mau dinikahin kecuali sama orang yang punya motor Vixen. Bayangin, satu kampung semuanya punya motor Vixen. Ternyata apa? Orang situ kalau nggak punya Vixen nggak keren hadirin. Kalau nggak mune kalau naik motornya itu. Tapi kalau Pak Usum tahu kampungnya main pasti ke sana. Kayak motor gede langsung. Oh, la ilaha illallah. Ini orang standar yang dilihat dari dunianya. Padahal kita nggak tahu nasibnya orang, rezekinya orang dibatas. Nah, ini pelajaran buat kita semuanya, ya. Jangan ribet nyari menentukan menantu. Yang penting agamanya bagus, dia bisa bertanggung jawab, itu jauh lebih dari cukup hadirin. Dia bisa menyayangi, dia bukan orang yang main tangan, dia adalah orang yang akhlaknya, budi pekertinya bagus. Kenapa enggak lepaskan rizkinya, keuangannya, rumahnya, masa depannya gimana? Tawakal ala Allah, tawakal sama Allah. Tapi harus patut menghargai perempuan, ya. Jangan sampai gara-gara daek di bawah ribu udah awe nu kuat lila-lilating miskin mah tuh. Abdi mah sayana we jeung aam ada awe nu kuat lila-lilating miskin mah. Jadi laki-laki jadi orang pekerja keras. Jangan molor wae, latihan paes ya. Ada orang begitu tuh, ya. Kalau masalah nyari nafkah lebay, lemas. Can kena naon, aduh sekarang saya jadi cangkeng. Aduh geus tunuh deui. Hudang berat, karena duit, pemajikan butuh duit kurang. Nabi bilang tuh apa coba hadisnya? Kata Rasulullah, bihasbi mri'in minasyar an yudayyi'a amman yagutu. Cukup dosa besar laki-laki kata Nabi Muhammad, paling gede dosa laki-laki itu seorang laki-laki yang meremehkan di dalam masalah nafkah. Ngeremehin dalam masalah nafkah, kata Nabi itu dosa terbesar laki-laki. Ya, nggak ada perempuan yang kuat terlalu amat miskin tuh nggak ada yang kuat. Maka dari itu apa? Pelajaran buat kita semuanya. Ayo sama-sama cari dunia yang halal. Tapi jangan nyibukin. Makanya istri-istri orang dulu mah kalau mau keluar rumah, masya Allah dipegang sama istrinya. Bang, ingat ya. Ingat. Saya ini lebih kuat nahan lapar 1 hari, 2 hari, 3 hari dibandingkan harus makan yang haram dari rezeki yang kau berikan sampai aku harus masuk ke dalam neraka walaupun 1 menit. Saya nggak bakalan kuat. Istri dulu begitu. Kalau sekarang kan istri jarang tahu. Mau lakinya dapat maling, dapat korupsi, dapat syubhat, dapat apa? Yang penting duit, udah. Duit aja udah. Gak ada masalah lain. Ya, hidup ini hadirin yang kita rasain dari semua problem, urusannya yang paling bermasalah itu duit. Duit. Ya, mudah-mudahan banyak duit semuanya. Amin. Ya Rabb. Tapi duit yang ngebantu kita buat lebih taat. Duit, rezeki yang ngebantu kita untuk semuanya dijadikan untuk dalam hal-hal yang baik. Amin ya rabbal alamin. Ini mau diperpanjang lagi, kasihan jam berapa? Jam 9. Kita ucapkan selamat bersedekah. Maju tak gentar, membela yang benar. Insyaallah selamat menempuh peperangan yang begitu besar. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Mudah-mudahan anak-anak kita, istri-istri kita adalah perempuan-perempuan yang layak untuk masuk ke dalam surga. Dan kita semuanya juga adalah orang-orang yang mampu menjalankan keluarga dengan semestinya yang Allah inginkan dan Rasul inginkan. Dan mudah-mudahan kita semuanya, khususnya kita doakan Akhina, Mufid dan Neng Puji itu dijadikan keluarga yang sakinah, keluarga yang mawaddah, keluarga yang warahmah, diberikan keturunan yang banyak, kekayaan yang banyak, dan dalam keadaan bahagia. Mudah-mudahan setia. Amin. Amin. Setia. Bung nambah nih. Amin ya Rabbul mengepul atas bisa nih mandoain setia. Ini yang Ja'far. Mudah-mudahan diberikan kelancaran di dalam menjalankan rumah tangganya. Amin. Mudah-mudahan dijauhkan dari cekcok, dijauhkan daripada segala problem yang untuk mendatangkan perceraian ataupun perpisahan. Mudah-mudahan diabadikan oleh Allah dunia dan akhirat. Amin. Dan mudah-mudahan dari pernikahan ini dijadikan kebanggaan dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal jariah untuk orang tua antum semuanya. Amin. Dan kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah jadikan kita semuanya juga orang-orang yang soleh dan solehah, orang-orang yang beruntung dunia dan akhirat, orang-orang yang tidak merugi dunia dan akhirat. Dan Allah jadikan istri-istri kita, anak-anak kita adalah orang-orang yang meneladani istri-istrinya Nabi, putri-putrinya baginda Rasulullah. Dan kita juga mampu
menjalankan daripada kaum laki-lakinya akan tugas yang diemban olehnya di dalam menjalankan rumah tangga, diberikan oleh Allah rizki yang halal, rizki yang banyak, rizki yang tidak menyiksanya dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya adalah tergolongkan orang-orang yang mendapatkan ridhonya Allah, ridhonya baginda Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan juga sahibul bait Mang Epul di sini. Mudah-mudahan kebuli Mang Epul jaya. Amin. Mudah-mudahan makan habis Jumatan gak absen. Amin. Beda amin Mang Epul tadi. Mudah-mudahan hajatnya semuanya dikabulkan dan semua yang hadir di sini semuanya, melainkan yang hadir di sini dosanya diampunin, hajatnya dikabul, yang punya hutang semuanya dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hadini wa ala kulli niyatin salihah jalibatan li kulli khair dafi'atan li kulli syarr wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah.